Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SFN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Gromet Ngromyah Medeni. Oke pemirsa, di segmen Gromet kali ini seperti biasa kita akan kedatangan bintang tamu yang sudah ada di sini. Langsung saja kita sapa bintang tamu kita kali ini, Bapak Aryo. Pak Aryo, gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah Pak. Pak Aryo, katanya punya cerita yang medeni untuk diceritakan Pak itu Pak. Begini, pemirsa. Sebentar Pak, sebelum cerita, pemirsa jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Oke Pak Aryo, silakan diceritakan kisah medeninya Pak. Terima kasih Pak. Pemirsa, ada sedikit satu cerita. Itu cerita di tahun 80-an. Itu ada satu keluarga yang kena musibah. Itu sampai punya anak 2 meninggal semua, laki dan perempuan. Di era itu ada satu keluarga yang mbahnya itu punya usaha. Iya. Usaha itu penjahit terpal, yang dimana usaha itu masa jaya-jayanya. Iya. Di era itu karena masa jaya-jayanya orang tuh pada iri karena makin makmur, orang beli itu beli ini. Iya. Jadi orang modal, wah enak yo. Anaknya apa jenis mantune tinggal apa-apa bisa di seperti berkecukupan lah. Berkecukupan. Yang menjadikan satu cerita itu ada yang keluarga tersebut meninggal dunia yang tidak namanya tidak jauh atau mungkin berdekatan meninggalnya. Gimana itu Bu? Nah, kisahnya itu yang awalnya itu gimana? Waktu itu pihak keluarga itu anaknya panas terus dicoba memakai, kalau orang sini kan tradisional ya. Iya, pakai obat-obatan tradisional. Seperti pakai diparutnya timun, dicoba dikompreskan, itu masih panas. Dicoba pakai kain tempelkan, masih panas. Kenapa ya kayak seperti itu? Akhirnya warga panik. Mbahnya juga menyarankan, ini panasnya nggak turun-turun, lebih baik masuk ke rumah sakit. Akhirnya dia dari keluarga tersebut, ya sudah akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sebentar Pak, itu kan panas itu apa? Sebelum sakit panas itu apa ada kejadian sebelum itu Pak? Apa ada anaknya itu teriak-teriak atau gimana gitu Pak? Kalau teriak-teriak enggak. Tiba-tiba panas berarti Pak? Ya tiba-tiba anak itu panas. Itu posisinya malam atau siang hari Pak? Waktu itu masih agak pagi menjelang siang lah. Panas, jadi kan sudah ada proses dari agak siang tuh mencoba dengan obat-obatan yang tradisional. Dengan kepanikannya akhirnya dia itu ngambil keputusan, ya sudah anjuran dari mbahnya masuk ke rumah sakit Kardina. Di sana juga di info di sebagainya. Wong sampai itu waktu belum sampai ke Kardina kan sampai kejang-kejang. Kejang-kejang ya Pak? Iya, saking panasnya banget kejang-kejang. Masuk ke sana, terus diperiksa dan sebagainya, sampai sempat menginap di sana. Diinapkan, tapi ya mungkin Allah menghendaki lain ya. Sampai akhirnya meninggal. Itu di rumah sakit itu diagnosis dari dokternya apa Pak itu Pak?
penyakit lain atau gimana? Kata dokter sih bilangnya setip. Cuma stip ya Pak? Iya, karena itu tinggi, panas tinggi, akhirnya dokter umumnya ya benang seperti itu, setip ini. Akhirnya ya seperti itu. Sempat sampai ketika pulang, karena nggak ingin merepotkan pihak dari mbahnya ya, terus diambil keputusan pakai becak aja, pakai becak. Timbang nama orang tuanya, pakai becak. Becaknya nggak tahu itu meninggal, ngertinya orang melahirkan ya dibimban ya, sampai 4 rumah baru geger meninggal dunia. Umur 1,5 tahun, laki-laki. Ya, nah akhirnya ya sudahlah diikhlaskan. Setelah diikhlaskan 1 minggu kemudian kakaknya wanasnya juga hampir sama. Usianya berapa tahun Pak? Orang lebih 4 tahun. 4 tahun ya? Perempuan, waduh ini kenapa panas ya? Coba juga beri prosesnya. Sampai akhirnya mungkin karena panasnya dingin banget, terus ini nggak sempat sampai masuk rumah sakit. Oh nggak sempat ya Pak? Nggak sempat dan meninggal. Akhirnya mbahnya juga bingung, kenapa meninggalnya hampir bersamaan, yang dekat 1 minggu lah. Itu sama tiba-tiba panas juga itu Pak? Sama. Akhirnya juga kenapa setelah itu orang tuanya laki-lakinya sakit juga. Selisih berapa hari itu Pak? Ya mungkin antara 2 mingguan lah. 2 minggu. 2 minggu panas loh, meninggal sudah antara segitu lah, panas banget. Akhirnya mbahnya kan karena mbahnya itu usaha dia banyak relasi, ada yang menyarankan ini enggak sebaiknya. Karena orang nggak sewajarnya seperti itu, nggak sewajarnya meninggal kok sampai berdekatan. Nah ini orang tuanya. Akhirnya disarankan ada orang, jadi wong pinter ya, paranormal apa ya, paranormal ya. Akhirnya oke lah dipanggil orang Cirebon. Orang Cirebon. Dapat info itu orang Cirebon dari mana Pak? Itu relasinya mbahnya. Ada yang menyarankan seperti itu. Akhirnya mbahnya ya udah dipanggil secepatnya karena kekhawatiran terulang kembali yang nggak ditangani sampai meninggal. Iya. Kan kalau mbah saya itu yang laki-laki itu kan pemandangannya berbeda. Karena mungkin belum sempat inisiatif yang lain baru tahu setelah meninggal. Akhirnya disarankan akhirnya manggil, disarankan seperti itu. Terus akhirnya orang pintar orang pintar lah ya. Paranormal apa piye jenenge. Akhirnya yaudah sarankan, terus dikasih informasi, nanti kamu disediakan ini, disediakan apa jenenge alat-alat yang untuk mungkin kayak baskom air ya, bentuk terus kembang warna napi itu apa ya jenenge? 7 rupa itu. 7 rupa iya. Pak Aryo, iya. Sebelum Pak Aryo menceritakan aksi paranormal itu, di depan Pak Aryo udah ada kopi. Dulu, Pak. Oh iya, terima kasih. Biar gak gredeg Pak. Oh iya. Betul. Mantep nih kopinya. Rohim Pak. Ya, alhamdulillah. Monggo Pak dilanjut Pak, itu aksi dari paranormal gimana Pak? Terus disediakan peralatan apa aja tadi Pak? Baskom dengan air, dengan bunga 7 rupa. Terus sebelumnya disuruh nyediakan juga mori. Sebelum mori itu disuruh dibersihkan semua rumah tersebut. Dulu kan nggak ada keramik ya, masih plesteran ya. Plesteran, suruh dipel bersih. Semuanya dipel semua. Dipel semua bersih. Terus akhirnya ada yang menyarankan, biar normal menyarankan nanti juga disediakan dupa, ada yang bapaknya yang itu yang meninggal itu ya, yang anaknya yang 2 yang meninggal, bapaknya di dalam itu ditungguin ya. Dupa ini jangan sampai padam, kalau sudah mau habis langsung ganti lagi. Iya, Pak. Ganti lagi.
Terus setelah itu disaran seperti itu, dan akhirnya bagi tugas si yang perempuannya, istrinya suruh jaga suaminya yang sakit itu. Terus ada yang perempuan untuk menyediakan baskom sebagainya, sama mori, sama bunga tujuh rupa ya dimasukkan. Terus tidak pakai alas. Nah, harus pihak dari paranormalnya itu pakai bawa keris gini ya orang lebih. Bawa keris. Keris itu di model mulai taruh di bawah, dicipret, pret, kerisnya jalan. Terus dicipret lagi, pret, jalan lagi. Ketika ada barang tertentu berhenti. Dikasih air juga nggak mau jalan. Oh iya, setelah itu nunggu sebentar, keluar peluk tanah. Iya, akhirnya suruh diambil pakai mori, dimasukin mori. Itu tanahnya tanah apa itu, Pak? Katanya sih pihak dari paranormal bilang tanah Kanuragan. Setelah sampai selesai itu ke kamar ada, langsung ke dapur ada, diambil semua. Berarti itu keris dari mana, Pak? Dari depan pintu. Iya, pintu. Berarti sempat jalannya jauh itu ya, Pak? Iya, kan nggak boleh ada srek, nggak boleh, harus berdiri gini. Jalannya harus diangkat, dicepreti itu, jalan sampai kalau berhenti pasti ada tanah itu. Berhenti ada di tanah, ada dibersihin. Diambil, terus dipakai mori. Ditaruh di kain mori itu. Kain mori. Semua sudah selesai, baru keluarga yang dikumpulkan. Sebentar, Pak. Selama proses penyembuhan itu yang pakai media air dan sebagainya, keris itu, apa ada fenomena lain yang terjadi, Pak? Kebetulan cuma itu toh sih bilang seperti itu. Yang nanti pihak paranormal sih akan menyampaikan gini, fenomena ini tanah, ini ada orang yang nakal, bilang seperti ini. Ini tanah nama Kanuragan. Kalau nama tanah ini tanah kuburan, jadi tanah Kanuragan itu tanah kuburan. Tanah kuburan. Nah itu disampaikan, ini tanah kuburan. Nah, ini ada orang yang katakan nggak seneng. Nah akhirnya ini mau dikembalikan apa yang ngirim apa nggak usah. Akhirnya mbah saya bilang nggak usah. Nah, mengambil keputusan bukan keluarganya, tapi mbah saya nggak usah. Nanti dianu aja dikembalikan kembalikan ke yang ngirim itu, Pak. Jangan dikirim orang lain, nggak boleh. Nggak usah. Nanti anu aja ke kuburan lagi. Dibuang aja, dipendem lah karena seperti itu. Mbah saya kan kebetulan haji juga. Yang satunya rada religius, satunya rada nasionalis lah. Nah, Jawa ngomong kayak kejawin apa ya? Seperti itulah. Jadi satunya nggak usah orangnya kalau dari lingkungan sih baik lah. Tapi setelah tanah Kanuragan itu terambil semua, si kondisi yang sakit itu gimana, Pak? Apa seketika itu sembuh, apa sembuhnya nanti berangsur-angsur? Iya, sembuhnya sih berangsur-angsur. Setelah selesai semua diambilin semua bersih, terus alhamdulillah itu semakin membaik. Terus juga mbah saya menanyakan, ini sebenarnya saya pengen tahu siapa sih ngirim, ya seperti itu. Siapa sih ngirim sih? Ngirim akhirnya gini, biar dari paranormalnya ya, wong pintar kuwi bilangnya. Itu mah pengen ngerti, gampang saja. Kamu lihat nanti duduk di ruang tamu, nanti di depan ada orang lewat, jatuh depan pintu, tidak apa-apa. Maksudnya nggak ada angin, tiba-tiba jatuh gitu, Pak? Iya, nggak ada, mungkin kayu apa batu kepatuk, nggak ada, jatuh, peluk kelabruk itu, jatuh itu orangnya.
Nah, seperti itu. Ya namanya itulah cuma bahasa nggak pengen menyakitkan orang lain lah. Biar kalau orang seperti itu ya udahlah. Cuma ingin tahu aja. Pengen tahu aja. Tapi memang terjadi Pak, itu Pak, ada yang jatuh Pak. Ternyata ada yang jatuh. Itu selisih berapa hari atau setelah ritual itu ada yang jatuh? Ya beberapa hari setelah kejadian tidak lain ada yang jatuh. Tetangga cembuli, tetangga, ya udah, itu ya sudah. Ya, tapi ya malahan sebagai introspeksi ya, jadi mungkin Pak aku kurang apik karo tangga apa kurang mungkin akhirnya seperti itu ya, akhirnya ya dengan tetangga tambah lebih baik, mungkin lebih ya mungkin buat buat pelajaran. Jadi cenderungnya orang kan nggak mungkin sama, ya, seperti itulah kejadiannya. Seperti itu Pak. Iya. Oke pemirsa Gromet, demikian tadi kisah medeni yang cukup menarik yang diceritakan oleh Pak Aryo. Silahkan komen mengenai cerita tadi. Kembali lagi, jodoh, rezeki dan mati itu udah kehendak yang maha kuasa. Oke, bagi pemirsa Gromet yang memiliki kisah medeni yang ingin diceritakan, silahkan komen di kolom komentar atau kirim email di bawah ini. Oke pemirsa Gromet, sekian Gromet kali ini. Kembali lagi di Gromet selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.